Hah? Masya Allah. Udah lama ini nih. Sudah 7 tahun. Apa suasananya perkampungan? WMD ya, perkampungan. Kelihatan tuh Bapak. Kakanda Bahtiar Hamzah. Kami berharap Kakanda sebagai tuan rumah dan kami yang menginisiasi agar dan berharap lewat Bang Taufik, Bapak Anies Rashid Baswedan, saudara kita bisa hadir pada kesempatan ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah menyampaikan suatu harapan, suatu keinginan dan satu tanggung jawab untuk mendukung dan berharap perbaikan yang terjadi di negeri ini. Pak Anies, mungkin buat kita semua, ya rakyat yang tahu dan tidak tahu, ada masyarakat tinggal di negeri tapi sering mengeluarkan air mata karena kesaliman, karena ketidakadilan, karena di depan mata mungkin di antara kita, mungkin rakyat biasa tidak tahu, kita yang dekat dengan kekuasaan, dengan rezim sangat-sangat tahu. Nah, inilah yang tetap kami pegang harapan itu, karena ketika Pak Anies menjadi gubernur, beliau memberikan tagline maju negerinya, bahagia rakyatnya. Nah, ini yang kami harapkan, bahwa seorang Anies Rashid Baswedan sudah tidak akan lagi menjadi pemimpin rakyat Jakarta, tapi harus menjadi pemimpin rakyat Indonesia. Saya melihat acara ini sangat menggembirakan, karena ini udah setengah kampanye ini. Udah setengah kampanye. Dan saya lihat wajahnya semuanya gembira aja, nggak ada yang berengut. Tahun 70, waktu saya ketua HMI Cabang Medan. Tahun 70. Waktu itu ketua PBHMI Nukolis, sekjennya Nazar, Bang Nazar. Saya waktu itu namanya dia Maperja, masa pencalonan anggota. Saya berpidato sebagai ketua cabang di depan pelataran Masjid Agung di Medan. Saya bilangkan, kita adalah calon pemimpin bangsa, dan suatu saat kitalah yang memimpin republik ini. Itu pidato saya pada tahun 70. Dan ternyata yang memimpin ini memang banyak sekali alumni HMI. Ya. DKI, Pak Anies alumni HMI, belum di departemen. Begitu banyak alumni HMI, ada yang punya cita-cita yang baik, tapi ada juga yang nakal. Saya kadang-kadang sebagai senior geram juga saya. Apa yang salah dengan kaderisasi kita ini? Ya, kok kita itu tidak mau bersama-sama? Itu satu tantangan kita. Semarang banjir, yang salah Anies. Kan begitu. Wah, gitu saja. Sudah dibuat indah kota, dicari pula di foto yang buruk, inilah yang dibuat Anies. Jadi saling menjelek-jelekkan itu luar biasa. Maka kita memerlukan pemimpin yang bisa melahirkan
bangsa yang baik untuk masa depan. Pak Anies adalah yang pemimpin kita semua hormati, masa depan kita yang harus semua sayangi, sesepuh kita, orang tua kita, senior kita, Bapak Bakhtiar Hamzah. Insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kita semua. Juga yang saya hormati dari Majelis Nasional Kak Hanifah, terima kasih Kak Hanifah, juga Bang Taufik Wijaya, dan juga Bang Rahmat. Saya baru tahu ternyata kami Tangsel itu ikut Jakarta ya. Tanda-tanda apa ini? Kalau sudah kami yang gabung Jakarta bisa berikutnya nanti. Kami Sumatera Utara yang Ibu sekalian, saya hormati, memang ini menjadi pertemuan yang unik hari ini karena senang berada di tempatnya Bang Bakhtiar, tempatnya nyaman sekali, tempat yang sejuk, adem, terasa betul ini suasana urban yang rural. Karena nggak banyak urban yang rural, dan insya Allah Bang Bakhtiar tempat ini menjadi salah satu tempat di mana pergerakan itu akan berdampak ke berbagai wilayah. Lalu yang unik tadi ini adalah himne HMI. Kenapa? Jarang sekali himne HMI itu waktu duha. Coba aja ingat-ingat juga. Kapan juga himne HMI waktu duha? Biasanya himne HMI itu dibunyikan, suasananya gelap, betul ya? Gelap biasanya. Habis maghrib baru bunyi himne HMI. Hari ini beda karena kita kumpulnya pagi, tapi ini rasanya penanda. Kalau mau bangkit maka ikutilah bangkitnya pagi hari. Alhamdulillah. Jadi kita berkumpul di sini, Bang Bakhtiar hormati, ini kita sedang berada di sini. Nama tadi disebut, di depan saya boleh cerita sedikit. Saya ini dalam posisi sekarang ini menunaikan tugas di Jakarta, insya Allah berapa bulan lagi selesai. Ya, dan mungkin ini satu-satunya gubernur yang sepanjang 5 tahun tidak perlu pakai kampanye. Kenapa? Karena tidak ada pilkada. Tempat lain ada pilkada, biasanya ada pilkada, tidak ada pilkada. Jadi kita habis sampai di ujung. Terus saya ingin sampaikan begini, apa yang tadi diungkapkan, keinginan tentang perubahan, keinginan untuk ada perbaikan, kemudian nama Gubernur DKI disebut. Gubernur DKI ini saat ini berada di, kalau bayangkan Bang Wadiati kita ini seperti saya seperti di masjid yang jamaahnya banyak. Saya berada di soft terdepan di belakang imam, tapi bukan sampai soft terdepan itu karena saya menggeser-geser sepanjang jalan, maju bergeser-geser supaya softnya di depan, bukan. Ini jamaahnya itu bergerak terus. Saya tergeser, terdorong sampai soft paling depan siapa. Jadi sampainya di soft depan itu tanpa disengaja. Kenapa? Udah tanpa sengaja, tidak diikhtiarkan. Bang Wadiati semuanya tahu, Bang Taufik juga tahu persis. Selama ini pun kami tidak pernah melakukan adanya namanya tim kampanye, tim sosialisasi, nggak ada itu semua. Semua yang ada, jadi ketika ada nama muncul di survei itu adalah angka alamnya tanpa dilakukan sebuah mekanisme kampanye. Tidak ada fotonya di ATM. Tidak ada itu semua. Jadi bahwa ketika kita memilih bersatu itu karena tujuan yang sama. Tujuannya adalah menghadirkan keadilan yang hakiki, dan keadilan yang hakiki itu hanya bisa diraih lewat kemerdekaan. Untuk bisa merdeka perlu bersatu, dan bersatu yang dilakukan pertama adalah tentu menggulung kolonialisme, yang kedua menggelar keadilan sosial. Menggulung kolonialisme sudah berhasil, tapi menggelar keadilan sosialnya belum. PR kita adalah meneruskan untuk menggelar keadilan sosial di mana? Di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ini yang PR ini yang sekarang harus kita tuntaskan. Dan
hampir semua pegiat HMI yang kemudian dari kami itu tumbuh besar dengan spirit untuk melakukan perbaikan atas negeri ini sampai pas dari mulai LK 1, 2, 3. Nah sekarang kita masing-masing di posisinya harus memanfaatkan apapun yang kita miliki untuk meraih tujuan tadi, menghadirkan, menggelar keadilan sosial. Jadi kami ketika bertugas di Jakarta ini kita mencoba kalimatnya itu menghadirkan keadilan sosial. Prinsip yang kami lakukan adalah ada gagasan, sesudah itu diterjemahkan dalam bentuk narasi, sesudah narasi baru karya, baru aksi, baru kerja. Itu 3 level itu selalu dipakai. Kami tidak ingin hanya kerja saja, karena kerja saja tanpa narasi orang akan bingung untuk apa. Tanpa narasi, tanpa gagasan, tidak tahu ini nantinya nyambung kepada tujuan apa di dalam kita bernegara. Jadi kita coba lakukan 3 jenjang itu antara gagasan, narasi, dan karya. Nah, tanpa kita sadari, kalau kita menjadi pemimpin sebuah wilayah, kita harus melihat ini bukan sekedar berarti ada segmentasi pasar, bukan. Berarti tidak ada satu instrumen dari negara yang menyiapkan fasilitas yang setara. Karena yang dibuat di negara itu jalan beraspal, lalu silahkan menggunakan kendaraan berdasarkan status sosial ekonominya. Oke? Begitu disiapkan trotoar, Bang, kaya miskin kakinya sama. Oke? Kaya miskin bisa jalan di tempat yang sama. Lalu apa yang terjadi? Interaksi. Saya sering menggunakan contoh, meskipun tinggalnya ini sekarang di Tangsel, tapi Pak tahu Bundaran HI kan? Tahu lah. Terus itu ada 3 mall. Apa mall itu? Grand Indonesia apa lagi? Plaza Indonesia, Tamrin, City. Coba perhatikan. Yang ke Plaza Indonesia tidak pernah masuk Tamrin City. Yang masuk Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul ya? Itu sebenarnya sama. Nah kita lihat ini, bagaimana kita menginginkan persatuan, kesetaraan, tapi negara membiarkan fasilitas umum disiapkan oleh pasar. Pasar selalu pakai segmentasi. Tidak ada pasar tanpa segmentasi. Kalau pasar itu pasti pakai segmentasi. Kita mau bikin media saja, menentukan segmennya apa ya, target pasarnya. Tidak bisa keseluruhan. Kalau negara tidak boleh ada segmentasi. Karena negara itu harus memberikan pada semuanya. Harus semuanya. Nah ini kenapa dibangun trotoar? Sekarang coba diingat-ingat. Sering ke Jalan Sudirman masa lalu, siapa yang jalan ke jalan itu? Itu adalah jalan paling mahal di Republik ini, jalan paling luas di Republik ini, jalan yang paling elit di Republik ini. Tidak ada jalan lebih besar daripada itu. Yang kesana siapa? Hanya mereka yang bekerja di tempat itu. Yang menikmati tempat itu hanya mereka yang bekerja di tempat itu. Kenapa? Karena kalau datang naik motor atau naik mobil. Yang naik mobil naiknya di lantai atas dilayani, yang naik motor datangnya ke situ melayani. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Tapi tempat itu tidak menjadi tempat bersama. Apa yang terjadi setelah diubah menjadi trotoar? Dan trotoarnya lebar sekali. Siapa saja bisa jalan kaki di sana tanpa harus punya kantor di lantai tinggi di Jalan Sudirman. Semua bisa menikmati tempat itu sebagai milik orang Jakarta, bukan milik orang bekerja di jalan. Bapak sekalian, jangan anggap ini sekedar trotoar ya, bukan. Ini adalah melakukan demokratisasi atas fasilitas yang ada di kota kita. Jadi fasilitas yang dulu hanya dinikmati oleh mereka yang di atas, sekarang dinikmati oleh semua. Apa yang terjadi? Biarkan anak-anak di kampung itu datang ke sana, jalan-jalan sambil dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang, "Nak, kau belajar yang rajin ya, biar bisa nanti ngantor lantai 11 di tempat ini." Itu muncul, kenapa bapaknya bisa bawa sih? Kalau nanti belajar yang rajin ya, kerja keras, bisa kamu di tempat ini. Dulu tempat itu berjarak sekali. Ini teman-teman, saya beri contoh bisa sekalian, ilustrasi kecil saja, bahwa di balik bangun trotoar ada gagasan sosiologis yang dibuat. Jadi ini bukan soal infrastruktur keras, ini soal persatuan, ini soal kesetaraan.
Itu yang dimaksud dengan gagasan, narasi, karya. Jadi ketika kemudian sistem transportasi di Jakarta itu dibalik urutannya, jalan kaki nomor 1, bersepeda nomor 2, kendaraan umum nomor 3, lalu kendaraan pribadi nomor 4. Ke depan kita ingin ketika bicara di skala Indonesia, maka ada gagasan, ada narasi, ada karya, dan tujuannya menghadirkan keadilan sosial. Kalau itu kita bisa lakukan sama-sama. Nah, memang sekarang ini kan sudah mulai proses politik terjadi. Nah, dalam proses politik ini saya mengajak semua, juga termasuk pada tim relawan yang barusan dibuat tadi, saya usul untuk mengedepankan rekam jejak. Tidak ada orang yang sempurna, tapi bandingkan satu dengan lain. Bandingannya apa? Rekam jejaknya, bukan jogetnya. Kira-kira gitu. Tapi rekam jejak. Rekam jejak ini, terus sekalian saya boleh sampaikan, perilaku seseorang di masa lalu adalah prediktor perilaku di masa depan.